Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So seperti biasa, hari ini kita akan membahas apa yang sudah kita bahas minggu lalu teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing teman-teman. Oke. Yang pertama itu UNTR, United Tractor. Nah, UNTR hari ini tepat close di di area stop loss kita teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cut loss, silahkan cut loss. Tapi buat yang mau hold, kalau minggu depan dia langsung rebound, sebenarnya ini saham masih oke. Dan buat teman-teman yang nyicil juga floating loss-nya masih tipis teman-teman ya, masih 3%-an. Jadi sebenarnya masih oke-oke saja ya. Cuma ya karena sudah memasuki area-area krusial, harap berhati-hati teman-teman ya. Kalau dia langsung turun, better cut dulu. Nah, kalau Senin dia langsung rebound, ya masih bisa untuk di hold teman-teman ya. Oke, itu untuk UNTR. Jadi sebenarnya ini masih oke ya. Kemudian berikutnya ada MAK. Minggu ini watchlist kita nggak kemana-mana, walaupun indeks bergerak naik ya. Kemudian ada MAK ya, sebenarnya kalau teman-teman yang udah sempat sini ya, yang set trailing stop ini sudah mendekati ancang-ancang buat set trailing stop teman-teman ya. Sahamnya masih jalan ya, baiknya saham ini masih jalan dan ya masih oke teman-teman, masih oke, masih layak ya untuk di hold. Tinggal set trailing stop, walaupun cuannya tipis, jangan lupa set trailing stop teman-teman ya, karena trailing stop itu menurut saya sesuatu yang sangat penting teman-teman. Oke, MAK juga masih oke sebenarnya untuk di hold, masih oke. Kemudian ASII juga sama ya, masih oke saja ya, masih konsolidasi aja, masih konsolidasi. Dan ini yang menarik adalah perlawanan di area support ini cukup menarik teman-teman ya. Volume perlawanan di sini cukup gede-gede, dan foreign flow seminggu terakhir juga lumayan di saham ini ya, ASI. Jadi masih layak untuk dikoleksi. 5.500 sampai 5.400 sebagai area buy teman-teman. Oke. Kemudian apa lagi ya yang minggu lalu ya, ada ITMG. TMG kena cut loss ya, kena cut loss harusnya ya, kena cut loss kemarin ya. Candle ini harusnya kena cut loss ya, kena cut loss. Buat teman-teman yang area cicil, sebenarnya ini lossnya nggak sampai 5% teman-teman. Yang ikut plan ya, yang banyak nyicil, sebenarnya cut lossnya nggak sampai 5% untuk ITMG ini. Dia sempat break tapi fast break kemudian turun, jadi skip dulu untuk ITMG. Kemudian ada DOID. Setelah dia break ini ya, setelah dia break kemudian DOID sudah memasuki area-area krusial teman-teman, sudah masuk ke area-area krusial. Kalau close di bawah 250 ya better cut dulu. Untuk sekarang yang menarik karena dia konsolidasinya dengan volume kecil teman-teman, konsolidasinya ini volumenya kecil banget ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahkan nggak sampai setengah dari volume dia break sebelumnya. Jadi sebenarnya DOID ini masih oke ya, masih layak untuk di hold. Trading plan-nya masih sama, stop loss-nya di bawah 250 sebagai area stop loss. Untuk sekarang risk-nya makin kecil ya. Buat teman-teman yang mau beli sekarang itu risk-nya kecil banget ya, jadi masih layak lah untuk dikoleksi. Kalau di harga sekarang itu risk-nya cuma berapa ya? Cuma 2% lebih. Jadi untuk buy langsung misalnya teman-teman masuk 10 juta, yang kalau dari sini bagus saya nyicil, kalau dari sini bisa saja langsung 10 juta teman-teman ya. Karena risknya sudah cukup kecil, dan di sini juga konsolidasinya ini turunnya ini juga dengan volume yang kecil-kecil. Jadi sebenarnya DOID ini masih oke ya. DOID ini masih oke. Kemudian ada WiFi. WiFi sempat naik, tapi hari ini dia dibawa turun. Nah, volumenya masih landai aja teman-teman. Volumenya masih belum menunjukkan
sesuatu yang signifikan. Jadi sebenarnya so far ini masih oke ya, masih oke, masih berada di area support. Stop lossnya masih sama di 575 teman-teman untuk area stop loss di WiFi ini. Untuk saat ini risknya makin kecil ya, risknya makin kecil, jadi cukup menarik ya. Waktu minggu lalu saya bahas pun risknya cuma 5% dan sekarang risknya makin kecil, jadi risk to reward ratio saham WiFi ini menarik ya. Ada pattern inverted head and shoulders. Nah, untuk minggu depan saya tertarik untuk di saham-saham CPO teman-teman ya, dimana saham-saham CPO sebelumnya udah pernah saya bahas semua, nggak semua sih ya, beberapa udah pernah saya bahas, dan hari ini mayoritas sudah memasuki area buy ya teman-teman ya. Nah, untuk minggu depan yang menarik masih ini ya, masih pertama masih WiFi masih oke, masih layak untuk dibeli. Dia pun retest dengan volume kecil dan masih bertahan di atas support. Kemudian ASI juga masih oke ya untuk koleksi ya, ASI masih oke untuk dikoleksi. Dan DOIT juga masih oke. Kemudian yang baru yang saya sarankan ya, selain DOIT batubara, ada Indi dan Toba yang menarik teman-teman ya, Indi dan Toba yang menarik. Kemudian CPO jagoan saya masih sama, DSNG atau LSIP ya, DSNG atau LSIP. Nah, DSNG sebelumnya kita pernah sarankan tunggu di sini dan di sini ya, dan di sini ada supportnya. Di sini ada area break dari pola cup and handle dan dia retest lagi ke sini. 3 candle ini retest ke sini, volumenya kecil-kecil teman-teman. Jadi DSNG ini menarik ya. Kalau dapat di sini sih dekat-dekat 540 itu area yang menarik teman-teman ya, area yang menarik. So far ini masih oke, cuma saham ini volatile ya teman-teman, cukup volatile. Jadi buat teman-teman yang nggak suka volatile, maka teman-teman bisa buy LSIP. LSIP ini pergerakannya lebih stabil dari DSNG, dan LSIP juga sedang memasuki area buy teman-teman. Dan di sini sudah ada konfirmasi, ada pantulan. Jadi LSIP ini menarik ya, dan dia koreksi juga dengan volume yang kecil-kecil. Jadi untuk di harga sekarang belinya cukup oke. Stop lossnya bisa dipasang di bawah 1200 atau di bawah sini, di bawah 1160 ya. Jadi cicil-cicil dulu dari harga sekarang. Mungkin kalau teman-teman semisal contoh teman-teman mau masuk saham ini 10 juta. Nah, karena ini sudah berada di area support dan terkonfirmasi mantul, teman-teman bisa buy 5 juta. Nah, kalau dia jebol supportnya ini kan di sini masih ada support. Kalau dia jebol support sini, teman-teman bisa tunggu lagi area pantulan di sini, buy lagi setengahnya. Atau kalau dia break sini, maka buy lagi setengahnya. Atau konfirmasi dia break, buy lagi setengahnya. Dan target kenaikan dari LSIP ini juga cukup menarik ya. Base-nya sudah ada, maka targetnya bisa ke 1300 sampai 1400-an. Jadi LSIP sih so far menarik teman-teman. Saham-saham CPO juga menarik. Nah, yang beberapa hari lalu saya bahas juga ada TAPG juga oke, dan masih layaklah untuk koleksi. Oke, dan berikutnya adalah Excel ya, saham Excel. Nah, Excel ya, beberapa hari yang lalu pernah saya bahas barengan dengan saham-saham CPO ini. Dan Excel hari ini dia nutup gap ya, tapi nutupnya belum sempurna teman-teman ya, belum sempurna. Dan jadi kalau minggu depan Senin dia turun lagi, layak ya untuk dicicil sampai harga sini, sampai harga 3.000 teman-teman. Dicicil sampai harga 3.000. Kalau jebol 3.000 better out dulu ya, karena kalau ini jebol berarti trennya otomatis patah ya, jadi so far sih ini Excel oke teman-teman, kita bisa perhatikan pas dia break di sini, dia punya cup and handle, breaknya dengan volume gede, kemudian dia konsolidasi atau turun di sini dengan volume yang kecil-kecil. Jadi so far yang tertarik untuk Excel harga sekarang itu cukup menarik ya,
karena dia sudah berada di area gap atau area beli yang kita gambar beberapa hari yang lalu, teman-teman. Oke. Kesimpulannya saham-saham apa sih yang menarik? Yang pertama masih boleh hold UNTR, masih boleh hold DOID, kemudian YV masih boleh hold, MARK masih boleh hold, ASII masih layak untuk di entry ya. Kemudian LSIP, DSNG layak untuk dibeli, dan Excel layak. Kemudian Indi juga oke, teman-teman. Ini juga oke, cuma belum masuk, belum ada tanda-tanda dia akan rebound ya. Nah, ini juga oke. Seperti pembahasan kita kemarin kalau nggak salah ya. Kemarin saya sarankan kalau mau beli Indi, beli di harga sekarang dan di sini di 1850 sampai 1800, dan hari ini dia turun lagi ya. Hari ini dia turun lagi, volumenya dengan turunnya itu dengan volume yang kecil, teman-teman, relatif terus mengecil. Jadi Indi ini masih oke. Kita tahu sendiri Indi akan ke electric vehicle dengan Toba, teman-teman, dan Indi akan kerjasama apa namanya perusahaannya, aku lupa. Tapi intinya story untuk Indi ini ada, dan teknikalnya juga menarik ya. Dia break dengan volume, kemudian dia turun dengan low volume. Jadi story oke, technical oke, price volume juga oke. Jadi ya Indi ini layak lah untuk diperhatikan ya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau mengatur porto, saya sarankan ada untuk saat ini ya, ada big cap satu ya, antara BBRI, BBCA, BBNI ataupun BMRI, itu pilih salah satu. Kemudian batubara oke, CPO oke, batubara pilih-pilih ya. Batubara yang menurut saya paling menarik itu ini Indi, kemudian Toba yang trennya masih bagus. PTBA juga oke. DOID ada tanda-tanda mau reversal, jadi juga oke. Dan kalau di CPO jagoan saya masih sama, DSNG sama LSIP, kemudian kuda hitamnya mungkin TAPG, teman-teman ya. Oke. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu, dan selamat malam ya.